Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nama saya Abdul Hadi, 18 12 44 15. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Capita Selecta, dosen pembimbing atau dosen pengampu Ibu Mardia Agustina STHI MPDI. Makalah saya itu tentang kontribusi pendidikan Islam terhadap pengembangan iptek. Ya, kemajuan teknologi dalam 3 dasawarsa ini telah menampakkan pengaruhnya pada setiap dari semua kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang dapat menghindar dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja dirasakan individu, akan tetapi dirasakan pula oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Iptek modern tersebut membuat banyak orang mengagumi kemudian meniru-niru dalam gaya hidup tanpa diseleksi terlebih dahulu terhadap segala dampak negatif di masa mendatang atau krisis multidimensional yang diakibatkannya. Islam tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi baik di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Dalam Al-Quran, banyak terkandung teks-teks atau ayat-ayat yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mencermati fenomena-fenomena alam semesta ciptaan Allah yang menarik untuk diselidiki, diteliti, dan dikembangkan. Masuk pembahasan pendidikan Islam. Dalam masyarakat yang dinamis, pendidikan memegang peranan yang menentukan eksistensi dan perkembangan masyarakat tersebut. Oleh karena pendidikan merupakan usaha melestarikan dan mengalihkan serta mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspeknya dan jenisnya kepada generasi penerus. Pendidikan Islam di kalangan umat Islam merupakan salah satu bentuk manifestasi terhadap bentuk dari cita-cita hidup untuk melestarikan, mengalihkan, dan menanamkan nilai-nilai Islam tersebut kepada generasi penerus. Pendidikan Islam dalam artian sempit adalah usaha yang dilakukan untuk pentransferan ilmu atau knowledge, nilai atau value, dan keterampilan atau skill berdasarkan ajaran Islam dari si pendidik kepada si terdidik guna terbentuknya pribadi seutuhnya. Pengembangan iptek. Tadi A, pendidikan Islam, terus B, pengembangan iptek. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia kini telah dikuasai peradaban barat. Kesejahteraan dan kemakmuran material yang dihasilkan oleh perkembangan iptek modern tersebut membuat banyak orang mengagumi kemudian meniru-niru dalam gaya hidup tanpa diseleksi terlebih dahulu. Islam tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, juga tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Al-Quran. Bagi ilmuwan, Al-Quran adalah inspirator, sebab dalam Al-Quran banyak terkandung teks-teks atau ayat-ayat yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mencermati fenomena-fenomena alam semesta ciptaan Allah. Informasi tentang iptek disebutkan berulang-ulang
dengan tujuan agar manusia bertindak untuk melakukan nazar. Nazar adalah mempraktekkan metode atau mengadakan observasi dan penelitian ilmiah terhadap segala macam peristiwa alam di seluruh jagat ini, juga terhadap lingkungan, keadaan masyarakat dan historisitas bangsa-bangsa zaman dahulu. Sebagaimana firman Allah, katakanlah Muhammad, lakukan nazar atau penelitian dengan menggunakan metode ilmiah mengenai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Quran Surah Yunus ayat 101. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memberikan motivasi agar manusia menggunakan akal pikirannya untuk membaca dan mengamati fenomena-fenomena alam semesta. Kontribusi Al-Quran. Al-Quran sebagai produk wujud ilmu pengetahuan Allah, Al-Quran sebagai prediktor, Al-Quran sebagai sumber motivasi, Al-Quran dan simplikasi atau penyederhanaan, Al-Quran sebagai sumber etika. Pengembangan iptek pada teknologi harus terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Sungguh pun hebat hasil teknologi, namun jika diniatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia, menghancurkan lingkungan, sangat dilarang di dalam Islam. Jadi teknologi bukanlah suatu yang bebas nilai. Demikian pula penyalahgunaan teknologi merupakan perbuatan zalim. Teknologi merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai Allah. Perhatikan firman-Nya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah mempelajari iptek. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul, tidak hanya memerintahkan untuk sekedar dibaca sesuai dengan wahyu yang pertama diturunkan, tetapi mengandung maksud lebih dari itu, yaitu menghendaki seluruh umatnya membaca. Tidak hanya membaca, tapi menggali, mendalami, serta meneliti apa saja yang ada di dalam alam semesta ini, dan mengambil manfaat untuk kehidupan manusia dengan mengetahui ciri-ciri seperti bencana alam, tanda-tanda zaman, sejarah, diri sendiri yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga dapat menghadapi tantangan dan menjawab permasalahan dunia modern yang diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Allah, Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Allah, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi Islam itu tidak menentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Islam itu sangat berkontribusi tadi, sebab Islam sebagai nilai-nilai Islam tadi, yaitu Al-Quran sebagai prediktor, Al-Quran sebagai sumber etika, Al-Quran sebagai inspirator, Al-Quran sebagai simplikasi atau penyederhanaan, Al-Quran sebagai sumber motivasi. Jadi Islam tidak mengenal dikotomi atau memisahkan dan membedakan antara ilmu keislaman dan ilmu keduniaan, sekalipun kebenaran yang terdapat dalam ilmu pengetahuan berupa kebenaran ilmiah atau positif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.